Sedangkan nggak semua orang itu punya modal coaching leadership ini, kompetensinya gitu. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas apa aja sih dampak-dampak kalau misalkan seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan coaching leadership. Yang sebelumnya udah kita bahas terkait gaya kepemimpinan coaching leadership. Kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. Nah, yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, ya. Apa kabar nih Coach? Baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya tuh kan kita ngebahas terkait gaya kepemimpinan coaching leadership ya Coach ya. Oke, pemahamannya ya. Iya, pemahamannya dan juga perbedaannya. Nah, sebenarnya apa aja sih Coach dampak positif sebagai seorang pemimpin jika menggunakan gaya kepemimpinan coaching leadership? Ya, jadi ya setiap gaya leadership atau setiap hal apapun ya pasti ada dampak positif dan negatifnya ya gitu. Nggak bisa semuanya positif gitu ya. Nah, dampak begitu juga dengan coaching leadership gitu ya. Ada dampak positifnya juga sih gitu ya. Dan banyak sekali dampak positifnya gitu ya yang bisa kita ini ya rasakan gitu ya. Nah, yang pertama menurut saya karena semangat coaching itu sendiri ada partnership ya, kesetaraan dan kemitraan ya, akan menempatkan atasan itu untuk menjadi setara kepada karyawannya. Jadi pendekatannya lebih ke dialog, lebih ke hubungan baik gitu ya, menciptakan hubungan dan kesetaraan yang mengakibatkan berdampak kepada si karyawan merasa nyaman dan aman gitu ya. Merasa nyaman dan aman dan percaya kepada atasannya gitu ya. Merasa kayak setara gitu. Ya, tapi dalam arti yang positif ya, setaranya, bukan berarti langsung songong gitu ya. Jadi kebablasan juga jangan gitu ya. Ada batasannya juga gitu ya. Nah, itu yang juga perlu ya menjadi dampak negatif juga tuh gitu ya. Sekaligus gitu ya kalau kebablasan gitu ya. Jadi tetap masing-masing koridornya harus jelas gitu ya. Setiap atasan dan timnya ini ketaraannya seperti apa nih yang akan dibangun gitu. Intinya adalah kalau itu sudah terbangun dengan baik, tentunya tadi ya karyawan akan merasa nyaman dan aman dalam bekerja karena dipercaya, karena rasa takut-takutannya yang nggak terlalu ditekankan gitu ya penekanannya, tapi lebih kepada kemitraan dalam bekerja gitu. Ya, tidak ada terlalu banyak intimidasi atau terlalu banyak otorisasinya gitu. Tidak terlalu banyak yang sifatnya otoriter gitu ya. Tapi lebih ke dialog gitu. Sehingga bekerja nyaman, aspirasi dan suara karyawan juga lebih banyak didengar dan ditangani dengan baik gitu. Karena kesetaraan tadi gitu. Itu dampak positif yang pertama ya. Dan dampak positif yang kedua adalah pendekatannya yang karena coaching leadership ini juga bukan hanya kepada yang penting target tercapai, tapi dalam prosesnya juga perlu adanya peningkatan pengembangan individu gitu ya. Jadi selama prosesnya pun kalau target tercapai ya atasan yang dapat ini kan manfaat gitu ya. Tapi kalau dalam prosesnya juga individu berkembang, improve gitu ya, baik itu sisi kompetensi, mungkin dari sisi pribadinya gitu kan, itu kan akan memberikan nilai lebih ya buat si individu tersebut, si karyawan tersebut. Jadi dia kerja itu mendapatkan manfaat secara internal gitu loh. Terjadi peningkatan diri gitu. Nah, itu dampak yang kedua gitu ya, dampak positif kedua gitu ya. Kemudian kalau coaching leadership itu pendekatannya bukan hanya kepada doing ya, apa yang harus dilakukan, tapi kepada beingnya atau diri si karyawan itu sendiri gitu ya. Jadi dalam coaching leadership ini yang dimunculkan potensinya itu bukan terbatas kepada apa yang dia harus lakukan, tapi siapa si karyawan itu yang diimprove juga gitu ya, yang dibuka gitu potensinya gitu ya. Dari situlah ya akan berdampak kemana-mana nih gitu ya, akan memberikan dampak positif kalau dia sudah mengenal dirinya, dia sudah mengenal kekuatannya, dia sudah mengetahui apa yang memotivasi dia dan bagaimana memotivasi dirinya dengan baik. Itu dampaknya akan luar biasa karena semuanya dari diri internal mereka gitu ya. Yang akhirnya yang bisa
bisa mengendalikan dirinya untuk bisa bekerja dengan baik tanpa perlu banyak-banyak ikut campur dari luar gitu loh. Jadi betul-betul dia independent, accountable gitu ya, dan bertanggung jawab betul dalam bekerja gitu. Ya itu dampak positif yang lain gitu ya. Dampak positif yang sangat luar biasa menurut saya di situ ya. Karena memanusiakan manusia, coaching leadership ini gitu ya. Tidak memperlakukan karyawan ya sebagai bawahan aja, tapi memperlakukan mereka sebagai manusia gitu. Dengan cara apa? Dengan kita lebih membuat mereka memahami diri sendiri dan mereka menyadari apa yang memotivasi diri mereka gitu loh, untuk berkembang terus gitu ya. Itu dampak positif yang lain ya. Ya banyak sekali yang lain sih gitu dampak positifnya ya. Tadi udah ya, kepercayaan meningkat, lingkungan kerja akhirnya positif gitu ya, dan inovasi dan kreativitas karyawan juga akhirnya tertempa gitu ya dengan di coaching ini gitu ya. Dan tentunya mereka akan bisa lebih beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sekarang ini yang kurang menentu ya, yang tidak menentu kurang menentu, tidak menentu lagi, mesti tidak bisa diprediksi seperti dulu gitu ya. Karena kalau seperti dulu bisa diprediksi ya sudah gitu kan, acuannya ya yang prediksi itu aja gitu ya. Tapi kalau kadang nggak bisa diprediksi, satu-satunya menjadi yang menjadi jangkar adalah dirinya sendiri gitu loh, yang diperkuat. Nah itu dengan coaching ya, dengan gaya coaching leadership ini, jangkar yang ada dalam dirinya sendiri itu diperkuat gitu, sehingga mereka tidak mudah kacau gitu lah ketika kondisi eksternalnya berubah dengan cepat gitu ya. Di mereka juga jadi lebih adaptif ya, karena adaptasi itu bukan hanya sekedar doing, bukan hanya sekedar melakukan ya, beradaptasi. Misalnya dulu manual, sekarang pakai sekarang ya, pakai zamannya udah online gitu misalnya ya. Itu kan kalau tinggal pindah aja sih pindah, tapi bukan nggak aja sebatas itu gitu ya. Orangnya sendiri nyaman nggak untuk pindah gitu kan, untuk bisa beradaptasi. Jadi lebih ke diri orang tersebut yang sebetulnya yang akan banyak mempengaruhi kemampuan adaptasi mereka. Kalau cuman fasilitasnya yang diadaptasikan gampang gitu kan, teknologinya yang diadaptasikan ya gampang, asal punya modal, asal punya ini bisa gitu ya. Tapi apakah orangnya itu sendiri bisa adaptif gitu loh, diri orang tersebut. Nah itu baru bisa dengan gaya coaching leadership ini. Gitu. Itu dampak-dampak positif. Dampak negatif menurut saya nggak bisa disebut dampak negatif sih ya, lebih cocok yang menjadi tantangan gitu ya. Tantangannya apa nih menerapkan coaching leadership? Yang pertama, coaching leadership ini mau nggak mau adalah perlu waktu gitu ya. Nggak bisa cepat, nggak bisa instan gitu ya, nggak bisa cepat seperti disuruh-suruh atau dikasih solusi dengan cepat gitu ya oleh atasan. Tapi ini perlu waktu gitu ya, karena dengan gaya coaching leadership ini kan tadi ya, bagaimana pendekatannya ke manusianya, ke orangnya itu sendiri, dan itu harus bertahap gitu ya, nggak bisa mendadak gitu ya, nggak bisa terburu-buru ya. Mereka harus beradaptasi pelan-pelan gitu ya, makanya agak memakan waktu gitu ya. Nah untuk itu antisipasinya adalah jangan semua hal yang menggunakan gaya coaching leadership harus dipilah-pilah gitu. Misalnya dari sisi goal, target yang mana yang cocoknya dengan gaya coaching leadership, dan target yang mana yang mungkin dengan gaya leadership yang lain. Misalnya kalau kita bicara target gitu ya, jadi balik lagi leadership, si leader itu sendiri harus bisa punya berbagai gaya kepemimpinan gitu ya. Nah yang cocok target atau pekerjaan yang cocok dengan gaya coaching leadership inilah yang baru diterapkan nih coaching leadership ke karyawan tersebut. Untuk yang lain bisa dengan gaya yang lain, gaya yang lebih otoriter mungkin, atau gaya yang lebih directing gitu ya. It's okay gitu ya. Jadi tidak diterapkan ke berbagai hal sehingga semuanya jadi lama gitu kan. Jadi ada hal-hal yang urgent yang bisa diselesaikan dengan cepat, tapi ada juga yang urgensinya normal aja, itu bisa dengan gaya coaching leadership gitu. Itu ya tantangan pertama. Tantangan kedua sebetulnya mirip dengan yang tadi sih ya. Tantangan kedua ini coaching leadership itu akan menjadi challenge untuk diterapkan dalam situasi krisis atau kritis gitu ya. Ya balik lagi gitu ya, jangan menerapkan coaching leadership dalam situasi yang kritis atau darurat gitu ya.
mendadak gitu ya, atau ada komplain ya segera harus diselesaikan misalnya gitu ya. Itu nggak cocok dengan gaya coaching leadership gitu ya. Setelah itu udah diselesaikan baru di coaching gitu boleh, tapi dalam proses untuk menanganinya ya itu bisa dengan gaya leadership yang lain yang lebih sifatnya directing gitu, agar agar komplain ini bisa segera teratasi gitu ya. Nah kondisi darurat inilah si leader tuh harus lihat gitu ya, mana bisa menerapkan dengan gaya coaching leadership, mana yang enggak gitu ya. Jadi antisipasinya apa ya, si atasan itu sendiri harus punya lebih dari satu gaya gitu ya, harus bisa punya skill gaya leadership yang berbeda-beda gitu. Itu challenge yang kedua ya. Challenge yang ketiga adalah coaching leadership ini kan tadi kalau saya bilang adalah mengadopsi kompetensi coaching. Sedangkan nggak semua orang itu punya modal coaching leadership ini, kompetensinya gitu. Tidak semua leader saat ini, belum semua ya, pernah belajar coaching gitu. Iya. Ibaratnya gitu ya, belum punya kemampuan atau skill coaching yang tepat gitu ya. Jadi tantangannya adalah lebih kepada kompetensinya dalam melakukan coaching leadership ini. Mau nggak mau apa? Ya mereka harus belajar coaching gitu ya. Dan bukan hanya belajar coaching, mereka harus bisa mengadopsi coaching ini ke leadership mereka gitu. Yang perlu ilmu juga di situ. Jadi ada ilmu coachingnya, ada ilmu coaching yang basicnya, dan bagaimana menerapkan ilmu coaching ini atau skill coaching ini ke gaya leadershipnya gitu. Itu beda challenge-nya gitu ya. Mereka harus belajar dua-duanya gitu, sehingga mereka bisa menerapkan coaching leadership dengan baik ke timnya gitu ya. Jadi perlu ada pembekalan ilmu dan skill, antisipasinya gitu ya. Kemudian challenge yang lain adalah nggak semua karyawan siap atau siap dengan gaya coaching leadership ya. Siap atau bukannya nyaman sih, siap ya gitu ya. Karena mungkin mereka punya keinginan yang berbeda, inginnya dikasih tahu aja misalnya gitu. Ya itu wajar gitu ya, karena ya namanya juga bawahan ya atau karyawan gitu ya, berharapnya dikasih tahu, berharapnya disuruh gitu ya. Sebetulnya itu juga membuat mereka nyaman juga sih gitu ya, karena dengan disuruh mereka juga jadi nggak perlu mikir-mikir gitu ya. Yang mikir atasan, mereka tinggal ngejalanin aja gitu kan. Yang kedua, jadi kayak tanggung jawab dan accountability mereka tuh jadi nggak ada di situ kalau disuruh. Karena bola panasnya jadi dari atasannya gitu kan. Karena yang mengambil keputusan atasan, yang memberikan instruksi atasan, jadi ya tanggung jawab atasan lah yang nyuruh itu. Kalau kesuruhannya salah ya salah atasan gitu kan. Jadi rasa tanggung jawabnya atau ownership terhadap pekerjaan jadi berkurang gitu ya. Tapi kebanyakan kadang yang kayak gitu kan. Jadi bagaimana antisipasinya gitu ya. Jadi antisipasinya adalah jelaskan dulu nih coaching itu seperti apa, perannya, tugasnya, tujuannya apa gitu ya, agar mereka paham gitu ya. Dan juga pilih juga nih karyawan-karyawan mana yang memang sudah siap dengan gaya coaching leadership atau yang masih perlu dengan gaya lebih directing gitu loh. Tapi yang masih dengan gaya directing ini pun pelan-pelan juga harus ditempa atau dibiasakan untuk di coaching juga gitu dengan gaya coaching leadership, sehingga lama-lama mereka bisa lebih mature ya untuk siap menerima coaching leadership ini gitu. Mungkin yang terakhir adalah kalau resistensi mungkin samalah dengan yang tadi ya. Ada karyawan yang resisten dengan gaya coaching, kok ditanya terus gitu ya. Tadi karena mereka kepengennya dikasih langsung instan gitu ya. Nah itu tadi antisipasinya sama sih gitu ya. Mungkin yang terakhir tantangannya adalah karena coaching leadership itu adalah encourage atau mendukung atau membuat si karyawan itu sendiri memikirkan solusinya, yang mana solusi ini belum tentu tepat di industri tersebut gitu ya. Belum tentu tepat dengan budaya dan peraturan perusahaannya gitu ya. Jadi mereka kan solusi ya liar-liar aja gitu kan, karyawan itu ya. Kalau mereka nggak tahu batasan-batasannya, itu juga jadi bahaya juga gitu ya. Melanggar aturan, mungkin melanggar aturan pemerintah, melanggar aturan perusahaan gitu ya, atau bahkan bisa memberikan dampak negatif yang lain gitu ya. Nah
Jadi harus juga ya antisipasinya ya agar mereka kreatif tapi tetap dalam koridor yang sesuai gitu ya. Tugas atasan juga tetap memberikan koridor-koridor itu gitu ya. Bisa berupa peraturan, bisa berupa kebijakan perusahaannya. Jadi batasan-batasan dan koridor-koridor harus jelas. Ya, agar mereka dalam mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri itu juga tidak kebablasan juga gitu. Karena kalau semuanya diserahkan ke karyawan, ya seolah-olah nggak ada batasan gitu ya. Ya ide kreatif muncul dengan bagus sih gitu ya. Cuman ide kreatif itu sendiri malah akan memberikan dampak yang merugikan nantinya, gitu kan? Bisa jadi kan. Nah itu yang harus dihindari gitu. Jadi itu challenge utama yang dihadapi kalau kita menerapkan coaching leadership. Ada pertanyaan? Udah cukup menjawab sih Coach. Apa sih dampak-dampak apalagi dampak positifnya kalau misalkan menerapkan gaya coaching leadership. Terus challenge-nya apa sih kalau misalkan sebagai seorang pemimpin itu menerapkan gaya coaching leadership gitu kayaknya Coach ya. Oke, mungkin segitu dulu ya Coach Adit ya. Oke, mungkin itu dulu dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.